Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo. Gimana kabar Anda hari ini? Kita kembali berjumpa di acara Info Gunadarma. Acara ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Tentu saja untuk Anda yang akan bergabung nanti bisa mendengarkan sampai tuntas nanti ya. Buat sahabat Mega Suara, saat ini kita akan berbincang-bincang seputar Universitas Gunadarma, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, kemudian juga sekaligus mengenal apa saja fakultas-fakultas yang ada di Gunadarma. Dan pagi ini sudah hadir narasumber kita yang akan berbincang bersama kita di Info Gunadarma. Ada Ibu Dr. Dini Wahyuni Eskom MMSI ya, dosen di Universitas Gunadarma. Selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Iya, saya panggil Bu Dini ya Bu ya. Iya boleh. Kebetulan karena baru pertama kali ketemu. Selamat pagi Bu, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Yuda gimana? Iya sehat. Nah, semoga sahabat Mega Suara semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Lancar tadi perjalanan ya dari menuju ke Mega Suara. Alhamdulillah lancar, lumayan dari Jagakarsa ke sini. Oh dari Jagakarsa ya, iya. Lumayan melelahkan, tapi mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk terus menginfokan Gunadarma di pagi hari ini. Amin amin. Baik Bu Dini, kita langsung saja boleh kita perkenalan dulu nih Bu Dini, sehari-hari kan sebagai dosen di program apa atau seperti apa kegiatannya Bu Dini, silakan. Oh iya. Ya halo semua sahabat Mega Suara semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya di tengah pandemi ini ya. Ya saya sehari-hari itu saya dosen bidang IT, tapi sehari-harinya saya juga ngajar di Fakultas Psikologi, kebetulan dapat tugas di psikologi. Iya. Oke, jadi di psikologi ya, tapi psikologi. Tapi ada juga sih yang kelas IT-nya juga ada. Oh iya. Jadi kan sebagaimana diketahui ya, kalau di Gunadarma itu kan memang semua jurusan atau program studi itu memang kita bekali dengan ilmu-ilmu IT juga gitu. Jadi nggak cuman anak-anak IT aja yang dapat IT, tapi juga di fakultas lain yang di luar IT juga tetap dapat gitu loh Mas. Oh gitu ya. Menarik ya. Jadi sebenarnya prodi yang ditangani oleh Ibu adalah psikologi. Nah, tapi kebanyakan yang psikologi. saya ampu di psikologi sekarang. Bagaimana itu menggabungkan atau juga mengkombinasikan dua-duanya ini? Dua-duanya ya. Dalam sehari-hari, dalam praktek sehari-hari. Iya, mungkin kalau di psikologi itu lebih kepada mereka praktek penggunaan aplikasi ya Pak ya, karena kan Mas aja deh ya, kayaknya nggak enak banget kalau Pak. Nggak apa-apa boleh. Mas boleh, Bang boleh, Mas boleh, apa Pak boleh, nggak apa-apa silakan. Iya, nah, jadi mungkin di psikologi itu lebih ke aplikatif gitu. Mereka nantinya penggunaannya untuk apa? Karena kan mereka nanti zaman sekarang kan semuanya sudah serba digital. Betul. Gitu kan. Nah, mereka juga harus terbiasa dengan mempergunakan atau
mengimplementasikan ya semuanya peralatan-peralatan yang berbasis IT dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin nantinya terutama kalau di psikologi itu lebih kepada misalkan nanti mereka kan kalau di program sarjana mereka juga tetap harus dilatih untuk menulis ilmiah gitu ya. Oh, iya. Nah pada saat penulisan ilmiah itu mereka kan juga memulai kegiatan penelitian gitu, penelitian kecil-kecilan lah ya. Iya. Nah itu mungkin nanti bisa mempergunakan aplikasi seperti untuk aplikasi statistik gitu ya, tapi yang berbasis IT gitu. Nah itu nanti mereka bisa pergunakan mungkin Word, Excel aja mungkin mereka juga nggak terlalu tahu tadinya kan gitu, nggak terlalu menggunakan, tapi akhirnya mereka harus terbiasa juga menggunakan itu gitu. Ya, sejauh ini aplikasi yang menjadi produktif dari psikologi itu sendiri, misalnya seperti apa nih dalam kaitan dengan bidang teknologi? Misalnya kan ada pasti produk-produk psikologi yang ingin dikomunikasikan, disampaikan atau seperti apa? Kalau itu mungkin kalau di saya sendiri sih memberikannya itu kayak misalkan nanti dia kan pasti kalau psikologi itu dia ini ya ada data-datanya, data-data statistik. Nah itu data-data itu yang dia misalkan dari hasil kuesioner atau hasil apa gitu ya, itu bisa mereka olah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ya. IT. Ya. Baik, jadi berdampingan terus ya berarti ya dalam kesehariannya. Iya. Sekarang saya coba cek di websitenya. Nah ini kan ada program Ibu di program dokter atau magister ya tadi? Kalau sehari-harinya saya di sekretariat program dokter. Oh, sekretariat program dokter. Iya. Ada 3 program dokter ya kalau tidak salah, ekonomi, teknologi informasi dan psikologi. Iya. Ibu Widi di psikologi ya. Kalau di program dokternya kita semuanya itu 3 program dokter itu memang saya di bawah pengelolaan. Cuma kalau mengajar mungkin ya. Cuman kalau ngajarnya mungkin kebagiannya pas di psikologi. Fakultas Psikologi. Baik, gitu. Ya. Mungkin ada sedikit berbeda nih dengan mahasiswa sarjana reguler ya yang S1 mungkin semuanya ya Bu ya. Iya. Bisa diceritakan mungkin ada sharing pengalaman Ibu di bidang pengajaran psikologi ini yang menarik? Yang menarik itu ya sebenarnya kalau awal-awalnya itu saya tanyakan dulu ke mereka kan ya, mereka sudah pernah atau belum menggunakan komputer gitu ya. Kalau menggunakan komputer itu aja mereka sih udah gitu kan. Nah cuman kalau untuk digunakannya, maksudnya menggunakan aplikasi tertentu, nah itu kadang belum juga gitu, belum semuanya menggunakan. Ada yang pernah tapi udah lama Bu nggak pakai gitu. Nah jadi kita kayak nge-refresh lagi gitu. Oh ini bisa aplikasi ini bisa kita gunakan gitu. Nah seperti itu sih. Tapi suka dukanya ya mereka ya mungkin banyak juga sih yang cepat bisa cepat adaptif ya, adaptasi gitu, tapi ya juga ada juga yang memang karena mungkin belum pernah sama sekali gitu loh. Apalagi sekarang kita lewat, tapi sebenarnya karena pembelajaran online ini ya, justru lebih enak juga gitu loh, karena saya bisa langsung mempraktekkannya terus mereka langsung bisa ngikutin gitu, langsung buka kan, langsung terhubung dengan mereka kan pasti juga terhubung dengan internet gitu. Jadi langsung bisa bisa diikutin gitu sama mereka. Jadi ada sisi ada added value ketika kita daring ini ya. Ketika tadinya kalau tatap muka biasa aja gitu, sekarang waktu dari ada tuntutan khusus. Iya, karena kan kalau misalnya luring ya, maksudnya tatap muka langsung itu kan kadang mereka misalnya saya bilang besok bawa laptop ya misalnya gitu. Ya mungkin namanya mahasiswa ya berat lah apalah. Nah itu mereka kan kadang suka susah juga. Nah tapi kalau dengan adanya online daring seperti ini, mereka mau ngomong kan memang sudah terhubung sama perangkat gitu loh, jadi bisa langsung dicoba gitu. Gitu. Iya. Sejauh ini di program dokter minatnya cukup tinggi. Seperti apa nih Bu? Bisa digambarkan mahasiswanya? Iya. Nah kita kan punya, jadi Gunadarma itu memang cakupannya luas sekali ya, dari ada dari D3 sampai S3. Sampai S3. Ya, jadi belakangnya 3 semua. Nah untuk S3 kita memang punya 3 program doktor yang
yang semuanya sudah terakreditasi A. Oke. Gitu ya. Jadi kita ada program dokter teknologi informasi. Yang pertama ada program dokter ilmu ekonomi. Kemudian program dokter teknologi informasi. Nah, yang bungsu itu ada program dokter ilmu psikologi. Nah, untuk peminatnya sih lumayan ya, dari luar Gunadarma sendiri itu banyak yang berminat untuk mengambil program dokter ya, karena mungkin kalau kita berkarir di bidang akademik kan butuhnya memang pendidikan yang sampai jenjang S3 gitu. Jadi lumayan peminatnya, Pak, gitu. Baik, jadi selain program D3, sarjana dan juga magister, ada program dokter di Gunadarma ya. Tadi ada 3 program pendidikan, yaitu ilmu ekonomi, teknologi informasi, dan ilmu psikologi. Iya. Ya, baik Bu Dini, kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita ya, karena masih banyak informasi yang ingin kita gali seputar Universitas Gunadarma secara keseluruhan, termasuk juga mungkin pengalaman Ibu yang mungkin juga sempat berproses dengan mengajar program-program lain, atau juga di kelas sarjana misalnya, atau sebelum-sebelumnya, masih kita bisa sharing ya untuk di hari ini. Baik, kita tetap bersama di Info Gunadarma. Kami kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanaka dan Kulon Progo, masih bersama Info Gunadarma, dan Ibu Dr. Dini Wahyuni SKOM MSI juga masih hadir untuk bersama kita. Baik Bu Dini, kita lanjutkan lagi ya. Tadi menarik sekali, ada memang program-program yang memang juga berjenjang di Universitas Gunadarma, mulai dari sarjana, D3, ada juga S1 dan juga magister dan doktor. Ya, silakan Bu, ada lagi yang mau disampaikan nih terkait program ini. Tapi sebelumnya saya penasaran nih Bu, karena melihat tadi Ibu bilang bahwa ternyata psikologi itu kan yang sekarang, tapi Ibu juga selain itu juga mengajar yang lain, bidang lain. Iya. Apa itu? Ya, jadi kalau sehari-harinya saya juga ngajar di jurusan IT ya. IT. Nah, tapi yang mata kuliah yang saya ajarkan kebetulan bermuatan soft skill. Soft skill. Nah, jadi jadi mungkin sobat Mega Suara bisa biar bisa ngetahuin bahwa di Gunadarma itu juga ada mata kuliah yang berbasis soft skill. Jadi semuanya tidak hanya melulu kita berikan aja, tapi juga jadi kita gali soft skillnya mereka, jadi supaya mereka nanti siap nggak untuk terjun ke dunia kerja gitu loh ya. Jadi di mata kuliah yang berbasis soft skill ini kita nggak melulu ngasih gitu, ngasih ngasih teori-teori dan sebagainya, tapi kita justru menggali mereka ini bisa bisa melakukan apa nih kalau misalkan kita kasih satu kasus kayak gini. Kebetulan di soft skill itu saya ada mata kuliahnya pengantar bisnis informatika. Nah, jadi mereka itu dilatih untuk gimana caranya membangun sebuah bisnis nanti kalau terjun ke dunia kerja. Jadi diharapkan mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Jadi nggak hanya menjadi pekerja gitu. Jadi gimana caranya mereka bisa membuat usahanya sendiri gitu. Jadi potensinya dioptimalkan. Jadi harus kreatif gitu anak-anak sekarang. Kesana juga ya. Itu di semua prodi atau gimana Bu? Di semua prodi ada. Di semua prodi dan di semua tingkatan. Jadi dari semester 1 ada, semester 2 ada, semester 3 sampai semester 8 ada soft skill. Responnya gimana nih Bang ini? Dari mahasiswa? Kalau mahasiswa sih ya seneng aja harusnya ya, karena mereka bisa berkreasi apapun gitu di situ. Jadi tergantung mata kuliahnya. Kalau misalkan bertema kayak saya, bertemanya bisnis gitu ya. Nah, mereka ya biasanya saya minta mereka untuk membuat proposal bisnis. Gimana nih kalau mereka mau punya bisnis gitu, mau membangun sebuah usaha, apa aja nih yang harus mereka persiapkan gitu. Terus kira-kira mencoba membuat visi, misi, tujuan gitu. Presentasi dan sebagainya. Iya, seperti itu deh kurang lebih. Iya.
Jadi terlatih juga nantinya ya. Iya, mereka Jadi harus siap outputnya. terlatih. Nah, memang dari situ kelihatan nih ada apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi memang bisa sebagai wirausaha, tapi ada juga yang kayaknya memang bakatnya nggak di situ gitu kan, jadi kelihatan karena kan mereka harus presentasi nih. Oke. Gimana caranya gitu. Jadi dari metode itu akan ketahuan ya, dan kita lebih gampang mengarahkan ini kemana nih. Iya gitu. Jadi mereka juga mungkin nanti punya gambaran gitu. Nanti saya kalau udah keluar mau ngapain ya, atau ini bisa juga kali diteruskan atau apa gitu. Nah itu yang penting ya. Kadang-kadang iya. kadang-kadang begitu keluar tidak sambung ya. Iya. Sarjana teknologi tapi dia malah bisnis kafe gitu kan. Nah, iya kan Gitu ya? mungkin aja kan. Nah, Iya. nanti dia menerapkan gitu, Ya? atau mengimplementasikan IT-nya ke kafenya tersebut Oke. gitu. Oke, yang menarik juga adalah di sini juga memang jenjang pendidikan ini kan, contoh psikologi ini kan dari mulai sarjana, magister sampai dokter ada nih. Nah itu apakah pendampingan teknologi ini selalu di setiap jenjang ini, atau hanya di jenjang tertentu yang dibanyakin? Selalu Pak, Selalu. Di tiap jenjangnya selalu ada gitu. Jadi dari S1, S2 maupun S3-nya juga kita kombinasikan. Jadi kalau di disertasinya tuh ada yang ke arah psikologi IT, atau psikologi komunikasi, atau murni psikologinya sendiri juga gitu. Iya baik. Ini kalau ditanya psikologi secara psikologi IT, teknologi dan sebagainya tadi ada titipan pertanyaan nih dari rekan kita tadi. Ini mungkin komentar ya Bu ya. Ibu iya. sebagai pengajar di sebuah universitas atau di Gunadarma yang membidangi teknologi dan juga psikologi. Nah, mungkin bisa sedikit sampaikan Bu, secara psikologis masyarakat kita ini bagaimana tingkat kesiapannya untuk menghadapi kepesatan teknologi seperti ini. Misalnya kan kemarin era pandemi ini kan daring semua, kemudian calon mahasiswa juga dituntut harus adaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Bagaimana Bu? Ya kenyataan atau juga mungkin hal yang ditemukan di lapangan atau di kampus sendiri. Iya, jadi emang kayaknya kondisi pandemi saat ini jadi memaksa. Sebenarnya kita jadi memaksa kita untuk beradaptasi dengan teknologi gitu, terutama dengan teknologi karena kita segala sesuatunya sekarang dibatasi untuk bersosialisasi, dan terutama physical distancing dan social distancing. Jadi kita mau nggak mau harus terbiasa menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi kesiapannya, kalau menurut saya kalau untuk di kota besar kayak misalkan Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek itu mungkin bisa siap untuk itu gitu. Tapi kalau kita lihat masyarakat kita yang ada di pedesaan-pedesaan gitu ya banyak juga kita lihat di beritanya di televisi itu masih susah untuk masih ada sebagian yang susah untuk mungkin perangkatnya punya tapi sinyalnya susah, infrastrukturnya susah gitu. Mereka harus ke mana dulu, titik mana dulu, mungkin nyari tower yang dekat tower supaya bisa dapat sinyal gitu. Atau bahkan kadang yang di desa-desa tuh saya pernah lihat juga muridnya itu nggak punya perangkat, jadi gurunya datang gitu, jemput bola ya habis harus tetap berjalan kan gitu. Nah, dalam perilaku mahasiswa ada nggak yang terkendala seperti itu, Bu? Kebetulan karena memang masuk ke Gunadarma pasti mereka sudah siap dengan keadaan Gunadarma yang memang kita berbasis IT gitu. Jadi mereka sudah siap rata-rata. Dan harus siap punya, dan harus siap. Udah tahu bahwa Gunadarma ini memang berbasis IT semua. Jadi ya masuk itu harus siap. Cuman yang itu. memang nggak enaknya tuh kalau di dengan sistem daring seperti ini, nggak enaknya tuh kita nggak bisa bertatap muka langsung kan. Jadi kalau kita menjelaskan gitu atau memberikan kuliah gitu ya itu responnya kan kadang lambat, mungkin karena di sananya sampainya delay gitu kan. Jadi saya kadang nanya sudah paham atau belum, diam aja gitu. Atau bukannya pada tidur mahasiswanya? Nggak tahu juga karena kadang-kadang juga tidak menyalakan kameranya gitu ya. Tapi ya saya paham juga sih, mungkin kan kalau nyalain kadang jadi berat gitu kan ininya
apa namanya? Jaringannya jadi berat. Jadi gitu. multikondisional ya. Jadi kondisinya berbeda-beda ya. Iya, berbeda-beda. Ya, ada yang memang respon cepat, Soalnya ada juga setia. Ada juga saya mahasiswa saya itu ada yang kemarin tuh ada yang di NTT. Ada. Jadi mereka karena pandemi kan belum sempat ke sini kan. Jadi mereka gitu. memang belajarnya dari sana, ada yang dari Lampung gitu. Jadi tapi alhamdulillah bisa mengikuti semua sih. Gitu. Iya, mungkin memang harus intent kitanya ya sebagai apa. Jadi dosen bekerja keras juga nih, lumayan nih. Iya, lumayan. Cuma banyak yang merindukan juga ya suasana perkuliahan tatap muka gitu. Karena mungkin interaksi sosialnya yang itu tidak didapatkan secara langsung ya. Betul. Mudah-mudahan segera berlalu lah Bu ya. Iya, amin. Baik Bu, ini terkait dengan Gunadarma Bu, kira-kira termasuk ke peminatan ini masalahnya kan ada prodi-prodi yang mungkin menarik minat mahasiswa. Bisa dijelaskan Bu, prodi yang ada di Gunadarma sendiri ini yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Mega Suara yang tentunya akan berminat memasukkan putra-putrinya atau juga mungkin calon mahasiswa yang saat ini tengah menyimak. Oke, jadi untuk sahabat Mega Suara semua ya mungkin yang tapi saya rasa sih udah pada denger lah ya nama Gunadarma mah. Ya kalau Jabodetabek semuanya. Nah, di Gunadarma sendiri kan semua jurusan baik ya. Maaf. Enggak Bu ya. Enggak apa-apa. Nah, semua jurusan tuh di kita baik. Akreditasinya mostly sudah A semua gitu. Dan bahkan kita baru-baru ini itu sudah ada yang beberapa program studi yang mendapatkan akreditasi namanya ISK. ISK itu apa Bu? Ya, jadi ISK itu instrumen suplemen konversi. Jadi ISK gitu ya. Jadi nah ini jadi nanti selanjutnya untuk penyesuaian akreditasi, jadi nanti bukan A, B, C lagi gitu. Jadi kita ada unggul, baik sekali, dan baik gitu. Nah kebetulan di Gunadarma sendiri itu sudah ada yang mencapai itu ya. ISK, iya. ISK itu. Iya, jadi ada 5 prodi yang sudah mencapai unggul gitu. Iya. Apa aja Bu? Nah, yang pertama itu kebetulan S3 Ilmu Ekonomi, kemudian S3 Ilmu Psikologi, S1 Teknik Elektro, S2 Teknik Elektro, dan D3 Akuntansi. Itu kita sudah akreditasinya unggul gitu. Nah, nanti doain aja deh Mas, mudah-mudahan menyusul untuk program studi yang lain. Iya. Jadi kategorinya gitu. Unggul ya. Nah, tadi balik lagi. Jadi pertanyaannya di awal program studi apa kira-kira yang banyak diminati ya. Nah, tentunya karena Gunadarma itu basisnya adalah IT dan awalnya sekolah tinggi ilmu komputer dulunya. Nah, yang paling diminati memang di jurusan IT. Teknik informatika, manajemen sistem informasi, dan teknik komputer atau sistem komputer gitu. Oke. Jadi ini masih paling tinggi diminati ya di Gunadarma ya? Iya, betul. Iya, selain yang lain-lainnya. Dan kita juga kemarin ada informasi bahwa ada kedokteran juga ya? Oh iya. Yang sudah hadir di Gunadarma juga udah lama. Iya. Nah ini ada anak desain juga, ada banyak desain ya di sini yang minat desain? Oh, desain interior ya. Iya. Kita ada juga jurusan desain interior ya. Walaupun ya baru-baru banget juga enggak, tapi lumayan cukup banyak diminati. Tekniknya banyak ya di sini, ada di sarjana juga lumayan tekniknya ya. Oh iya, banyak. Ada selain teknik informatika tadi ya. Iya. Ada teknik komputer di D3-nya, kemudian ada teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, teknik sipil perencanaan, dan teknik arsitektur. Nah, peminatan ini kan biasanya mengacu kepada basis SMU-nya nih biasanya atau SMK-nya. Nah, ini seperti apa Bu? Ini kan ada mungkin yang anak sosial tapi dia pinginnya ke ini karena lihat Gunadarmanya jadi ambil yang di lintas minat yang dia background di SMA-nya. Gimana nih Bu? Ada nggak seperti itu? Untuk yang teknik ya biasanya kalau misalnya dia SMK ya. SMK kan juga ada jurusan-jurusannya kalau nggak salah. Nah, misalkan dia ada SMK-nya jurusan elektro ya kita sarankan untuk ngambil jurusan teknik elektro. Jadi melanjutkan gitu ya.
gitu. Nah kalau misalnya untuk yang IPA sih terbuka banyak kesempatan ya. Kalau IPA itu hampir semua jurusan IPA bisa. Cuma kalau IPS misalnya mau ngambil jurusan yang komputer, itu kita bisa di jurusan sistem informasi, ya. Kalau di ITI belum bisa kebetulan, tapi kalau di sistem informasi itu bisa, tapi dia harus nilainya kita punya standar ada standar tertentu. Iya. Oh, gitu. Jadi mungkin lebih ke sistem informasinya gitu ya? Iya betul. Oke, bukan tekniknya ya? Bukan tekniknya, jadi sistem informasinya. Gitu. Baik Bu, nanti kita akan kupas lagi ya mengenai program pendidikan yang ada di Gunadarma, kemudian seperti apa juga mekanisme pendaftaran dan lain-lain, terus ada apa saja juga kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar ke akademik, mungkin nanti kita bisa sampaikan. Dan kita kembali bersama di Info Gunadarma setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, kita masih bersama di Info Gunadarma bersama narasumber kita Dr. Dini Wahyuni SKOM MSI, dosen Universitas Gunadarma. Bu Dini, kita lanjutkan dan kita masih ada waktu nih sebelum kita akhiri. Kita akan ngobrolin pendaftaran nih. Sekarang pendaftaran sudah seperti apa mekanismenya Bu di Gunadarma yang bisa dilakukan oleh calon mahasiswa untuk pendaftaran ini? Oke, nah untuk pendaftaran sendiri karena sekarang lagi kita lagi di tengah situasi pandemi seperti ini, Gunadarma tentunya juga membuka pendaftaran lewat jalur online. Jadi ada di sahabat Mega Suara semua yang berminat untuk masuk Gunadarma nggak harus datang langsung untuk daftar gitu. Jadi kita juga membuka pendaftaran online. Nah, jadi bisa dilihat mungkin di pendaftaran Gunadarma, pendaftaran.gunadarma.ac.id, di situ ada syarat-syaratnya. Nah, jadi tapi kalau misalkan ada yang penasaran, kadang orang tua atau si calon mahasiswanya itu sendiri kan pengen banget ngelihat kayak apa sih, pengen menginjakkan kakinya di kampusnya gitu. Apalagi sekarang yang jarang keluar kemana-mana gitu. Kalau saya nanti biar kuliah kayak gimana ya kampusnya gitu kan, mungkin pengen lihat. Kita juga tetap masih buka pendaftaran yang offline sih. Gitu. Jadi bisa datang langsung juga ke kampus Gunadarma. Hal-hal yang harus disiapin untuk pendaftaran ini yang paling penting menurut Ibu nih, bisa di highlight mungkin apa aja yang kadang-kadang suka hal-hal teknis terutama yang detail yang memang terlupakan. Nah, kalau di ini kalau pendaftaran sih yang paling penting sebenarnya nilai rapot ya. Kalau sekarang dari nilai rapot. Semester 5 ya. Semester 5 ya. Karena 5. Kan kalau semester 6-nya kan belum ya. Jadi nilai rapot sih, dari nilai rapot gitu. Jadi nanti dilampirkan ya. Dilampirkan. Iya, di gunadarma.ac.id juga kita lihat di sini ada beberapa jalur pendaftaran yang memang ada beberapa tahapan. Ada 8 tahapan yang dipandu di sini. Dan itu semua mengikuti panduan ya ketika sudah punya akun dan memang sudah bisa masuk ke akun registrasi. Iya. Bisa dijelaskan lagi Bu mengenai alur pendaftaran ini? Iya, jadi yang pertama itu calon mahasiswa bisa datang kemudian mendaftar ya atau meregistrasi ya. Maksudnya mungkin membuat akun ya. Membuat akun kan karena dia secara online. Nah, kemudian nanti bisa dibayarkan uang pendaftarannya ya. Melalui di situ nanti mungkin ada yang namanya akun ini nih, virtual account saya lupa namanya. Nah, kemudian dari virtual account itu bisa dibayarkan, kemudian nanti ada format formulirnya yang bisa diisi dan dilengkapi dengan yang di situ syarat-syaratnya mungkin ada. Nah, kemudian nanti selanjutnya pengumuman nanti bisa dilihat sesuai nggak sama jurusannya yang dipilih dan sebagainya. Kemudian kalau sudah sesuai dan memang tetap berminat, bisa dibayarkan uang kuliahnya melalui virtual account juga ya. Ada nanti virtual account-nya. Nah, kemudian nanti langsung daftar ulang secara online juga di form yang telah disediakan. Dan tinggal menunggu aja nanti ada kayak pengarahan mahasiswa baru dan sebagainya. Mulai perkuliahan jadwal-jadwalnya ya. Sekitar bulan September biasanya.
Bu Dini, ini ada pengalaman menarik nggak? Ada semacam apa namanya? Ini terutama dalam pemilihan prodi biasanya. Dalam pemilihan prodi ada tips mungkin buat calon mahasiswa nih, biasanya kan suka bingung ya. Iya. Kadang-kadang sebenarnya minatnya ini, tapi nantinya saya kerja bagaimana, jadi apa, seperti apa gitu. Iya. Mungkin dari pengalaman Ibu di perkuliahan ini seperti apa, Bu? Iya, jadi memang sih kebanyakan saya juga kebetulan ngajarnya tuh rata-rata di anak-anak yang baru masuk gitu ya. Kadang-kadang juga saya tanya, itu dulu kamu milih jurusan ini, misalnya itu kenapa, kemauan kamu sendiri atau atau disuruh atau gimana? Ikut temen. Nah, beragam sih jawabannya. Ada yang memang dia dari awal sudah ingin masuk gitu, udah dengar Gunadarma jurusan psikologinya bagus gitu kan, ya mereka masuk. Mau jurusan IT-nya bagus gitu kan, mereka masuk gitu. Nah ada juga yang nggak tahu Bu, pokoknya saya daftar aja bis bingung masuk kemana lagi gitu kan. Tapi sekarang bagaimana, kamu ternyata suka atau enggak setelah gitu. Terjebak di situ, setelah terjebak di situ gitu ya. Ya akhirnya kebanyakan sih ya memang akhirnya menyukai gitu loh, terutama dengan tadi plusnya Gunadarma itu karena kita ngasih materi-materi IT di jurusan yang bukan di Gunadarma itu sendiri. Nah, kalau menurut saya tipsnya sih kita ini ya, ngelihat, kita kan bisa tahu nih passion kita di mana. Nah gitu itu penting ya. Kita penting untuk yang kenal diri kita sendiri, bukan orang lain sebenarnya kan. Kita sendiri, kita tuh sukanya apa, gitu. Nah berangkat dari situ mungkin kita bisa cari-cari info ya. Salah satunya bisa cari info di Gunadarma, ada jurusan apa aja nih. Kalau kayaknya saya sukanya bikin ini konten YouTube ya, kalau anak-anak sekarang kan konten itu saya suka bikin vlog-vlog sendiri. Nah mungkin bisa masuk ke jurusan ilmu komunikasi gitu kan, biar lebih terarah gitu. Atau kalau suka mengamati orang gitu ya, bisa masuk ke jurusan psikologi gitu. Kalau suka ngoprek-ngaprek misalnya main game, terus atau dia nanti berpikiran saya pengen juga nih bikin game nanti sendiri, ya mungkin bisa masuk ke jurusan IT gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi rekomendasi, referensi dan passion kita penting ya untuk menentukan program pendidikan yang dipilih. Iya, betul. Iya. Kadang-kadang tetap aja sih ada pengaruh arahan orang tua yang juga. Iya sih, itu juga. Itu banyak juga, Bu. Banyak dari mahasiswa Ibu. Banyak juga yang memang karena mereka bingung, terus mungkin nanya orang tuanya. Nah mungkin orang tuanya dulu juga lulusan Gunadarma, banyak juga. Sana aja ya gitu. Jadi Gunadarma aja udah gitu. Jurusan ini ya. Orang tuanya di jurusan Gunadarma juga, iya. Jadi banyak juga yang masuk. Kenapa kamu masuk sini? Ya karena orang tua saya juga dulu lulusan Gunadarma, Bu. Jadi katanya bagus. Ya, orang tua saya juga sekarang bagus di posisinya di kantor apa segala macam. Nah, jadinya mereka berminat juga. Baik. Jadi pendaftaran dibuka online sudah bisa ya, sahabat Megaswara. Jadi ada beberapa metode, tinggal coba masuk saja ke website di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Di sana ada penjelasan jalur pendaftaran dan panduan-panduannya lengkap ya. Kalaupun tidak, ini ada pojok live chat juga nih kalau misalnya. Iya, kalau misalnya bingung-bingung mau ditanyakan gitu, malu-malu untuk nelpon, mungkin chat lebih nggak malu kan? Iya, biasanya begitu. Sekarang orang lebih senang di belakang ya, layar ya. Betul. Oke. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir di Megaswara hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga memberikan informasi yang positif buat sahabat Megaswara. Amin. Terima kasih Bu Dini sudah hadir. Sahabat Megaswara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo, kita harus akhiri jumpa kita di Info Gunadarma hari ini, dan tadi kita berbincang dengan narasumber Dr. Dini Wahyuni Eskom MSI, salah satu dosen di Universitas Gunadarma. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Megaswara Bogor, Megaswara Serang, Megaswara Sukabumi, Megaswara Indramayu, Megaswara Kuningan, Megaswara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Megaswara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.
Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.